Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang enkapsulasi, tapi sebelumnya jangan lupa untuk konsep dari PBO itu diperjelas kembali, dibaca kembali apa itu objek, apa itu kelas. Kemarin dijelaskan bahwa kelas itu merupakan gambaran dari objek dan objek itu bentuk nyata dari kelas, di mana kelas itu punya field sama punya metode, sedangkan objek itu punya identifier. Identifier itu adalah nama panggilan. Nah, kemudian pada bahasan ini tentang enkapsulasi, tujuan dari materi perkuliahan ini adalah diharapkan yang pertama Anda paham tentang konsep enkapsulasi. Kemudian di enkapsulasi itu ada fungsi yang namanya getter dan setter. Nah, pada metode di DAT. Nah, jadi nanti jangan lupa untuk mencoba latihannya agar lebih paham. Yang pertama pengertiannya, enkapsulasi itu merupakan teknik pembungkusan atau sering kita sebut yang namanya privat. Karena privat itu kan tidak bisa diakses oleh orang lain. Jadi studi kasusnya seperti ini. Ketika di dunia kerja, untuk aplikasi yang sederhana mungkin bisa Anda handle sendiri. Tapi ketika itu aplikasinya dalam skala besar, otomatis ada sebuah tim untuk melakukan proyek tersebut. Nah, oleh sebab itu, untuk membuat aplikasi yang besar itu, kita harus membuat kelas yang bagus juga. Nah, harapannya ketika kita buat kelas yang bagus, kemudian kita buat privat, di lain hari ketika ada teman kita yang siapa tahu ada yang iseng mengganti coding kita, nah sehingga kita bisa mengantisipasinya terlebih dahulu. Nah, kemudian fungsi dari enkapsulasi itu seperti ini. Ketika ada sebuah aplikasi, user itu boleh apa hak aksesnya? Misal, apakah dia hanya bisa melihat, apakah dia bisa mengedit, atau kedua-duanya. User bisa melihat dan bisa mengedit. Nah, fungsi dari hak akses ini seperti ini itu adalah setter dan getter, di mana di sini digunakan untuk teknik enkapsulasi. Pada Dart, untuk teknik enkapsulasi ini bisa menggunakan tanda underscore di depan fieldnya. Nah, di sini saya contohkan karena kemarin itu saya suruh untuk buat aplikasi luas persegi panjang. Contoh di sini adalah underscore panjang dan underscore lebar. Contohnya seperti itu. Lebih jelasnya di sini. Nah, pada coding ini kan coding yang kemarin. Nah, di mana di sini objeknya persegi panjang, dia punya identifier kotak 1 dan kotak 2. Kemudian di sini adalah untuk penamaan objek baru. Nah, di mana dari si persegi panjang ini punya field namanya panjang dan lebar. Kemudian, nah, kalau dia kan persegi panjang, otomatis dia punya objek. Nah, objek itu kan realnya dari kelas. Nah, makanya di sini ada sebuah kelas namanya persegi panjang. Persegi panjang ini punya fieldnya panjang dan lebar, kemudian punya metode hitung luas. Karena persegi panjang, kalau field itu kan apa yang dimiliki oleh kelas. Nah, jadi kalau persegi panjang kan punya panjang sama punya lebar. Sedangkan untuk metode itu kan apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, kalau persegi panjang itu kan semestinya bukan hitung luas ya. Persegi panjang itu bisa hitung luas apa punya luas. Nah, sebenarnya kan persegi panjang benda mati. Jadi persegi panjang itu metodenya adalah luas. Nah, maka ini nanti harus diganti. Nah, kemudian kasus di sini semisal ternyata ketika saya keluar ke belakang, teman saya nggak sengaja mengganti coding saya. Yang ini awalnya panjang kotak 1 itu adalah angka 2, tidak sengaja dia tambahi dengan angka
main di depannya, sehingga jadi main 2 yang awalnya panjangnya 2, sekarang diganti menjadi main 2. Nah, ketika di run, otomatis luas dari persegi panjang itu hasilnya akan minus. Padahal saya menginginkan aplikasi ini bernilai positif. Nah, untuk menghindari itu, menghindari hak akses orang luar agar tidak hak akses untuk menjalankan aplikasi ini, maka digunakan teknik enkapsulasi. Caranya adalah tadi yang pertama saya sampaikan bahwa bisa menggunakan teknik underscores di depan fieldnya. Jadi di sini di kelas persegi panjang itu kan punya panjang dan punya lebar. Untuk yang pertama, panjangnya di depan huruf P itu kita kasih tanda underscores, berarti double underscores panjang. Nah, di sini yang fieldnya panjang itu bisa kita setting underscores panjang. Nah, tapi ketika kita run itu tidak akan bisa diakses. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Maka caranya kita buatkan dat sendiri untuk kelasnya. Nah, kalau masih di sini, ini kan baik admin dan user bisa mengakses, padahal hanya orang luar yang tidak bisa mengakses ini. Makanya kelasnya kita pindah kita buatkan dat sendiri. Nah, jadi di sini pada project itu kan ada folder lib. Nah, pilih new, kemudian klik dat, kemudian sebentar. Pilih new, klik dat, kemudian namanya kalau di tempat saya itu adalah persegi underscore panjang, kemudian enter. Kemudian kelas yang persegi panjang ini kita cut karena di mainnya kan sudah tidak dibutuhkan. Kita cut, kita paste di persegi panjang, persegi underscore panjang dot. Kita paste di sini. Nah, tadi saya katakan teknik untuk enkapsulasi adalah memberikan tanda underscore di depan field. Nah, di sini ada panjang dan lebar. Di sini saya kasih tanda underscore di depannya. Nah, kemudian tadi saya katakan enkapsulasi itu adalah privat. Privat itu kan berarti tidak bisa diakses oleh orang lain. Oleh sebab itu aksesnya ada 2, getter dan setter. Makanya saya tadi bilang user itu apakah hanya bisa melihat, bisa mengedit, atau bisa kedua-duanya, bisa mengedit dan bisa melihat. Oleh sebab itu, kita harus membuatkan metode dari setter getter di sini. Untuk di dat, kebetulan dia punya propertiesnya sendiri. Di sini saya langsung ke datnya saja ya, saya tidak membahas Java. Karena kalau di Java beda, Java punya metodenya sendiri, tapi kalau ini saya langsung dari propertiesnya dat. Nah, dat punya properti sendiri untuk setter getter. Caranya hampir sama. Ya, tadi ketika kita buat dat baru di persegi underscore panjang, jangan lupa diimpor di main datnya agar bisa diakses. Kalau tidak kita impor package-nya, maka akan terjadi error. Di dat, meskipun kita ada tanda titik, koma, atau slash, itu juga sensitif, dia pasti error. Nih, ini jangan lupa diimport. Kemudian ini perbedaannya setter getter di Java sama setter getter di propertiesnya dat. Nih, tadi saya bilang setter itu untuk mengedit field. Contohnya adalah ini, kita buat metodenya void set panjang, kemudian nilainya. Kemudian kalau getter itu adalah menampilkan field di mana kita panggil, kita hanya menampilkan. Nih, jadi dia baliknya ke panjang. Jadi double get panjang di sini. Kalau setter hampir sama sebenarnya, cuma penulisannya saja yang beda. Nah, di sini saya hanya menggunakan ini. Saya langsung ke sini saja. Nah,
Kemudian, nah dari pemrograman PBO yang kemarin, nah sekarang kita ganti menjadi codingan untuk enkapsulasi itu seperti apa. Nah, ini saya, jadi ketika tadi ceritanya, ketika saya ke belakang, tidak sengaja teman saya menambahkan nilai panjang menjadi dari 2 menjadi min 2, sehingga ketika di run hasilnya adalah negatif. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Nah, agar tidak bisa diakses oleh teman kita dan ketika di run itu tetap bernilai positif, maka harus kita privat atau kita kasih teknik enkapsulasi. Nah, kemudian sebentar sebelum ke sini dulu. Nah, di sini, nah ini adalah aksesnya dari si admin, di mana si user tidak akan bisa melihat jika ada data yang penting itu hanya admin yang bisa melihat. Kemudian ini hak aksesnya. Nah, ini adalah kelas persegi panjang, di mana dia punya field panjang dan lebar. Tadi dikatakan bahwa untuk enkapsulasi itu dikasih underscore di depannya. Ini sudah dikasih. Kemudian untuk memunculkan panjang dan lebar, nah yang pertama adalah panjang. Yang pertama adalah lebar dulu di sini. Nah, kita setting dulu set lebarnya. Nah, di sini metodenya void set lebar. Ini dari propertiesnya ada, dia otomatis ketika kita sudah deklarasikan fieldnya, dia nanti akan otomatis muncul. Kemudian kurung buka tutup, dia bernilai double value. Nah, kemudian jika value-nya kurang dari 0, maka value akan dikalikan sama dengan min 1. Tetapi jika tidak, ganti ke nilai nilai awalnya atau lebar sama dengan value. Nah, begitu juga dengan panjang. Begitu juga dengan panjang. Kemudian kalau set itu untuk mengedit, nah, kemudian kalau get itu untuk menampilkan. Nah, di sini dia double get panjang. Di sini tidak kurung buka tutup tapi kurung kurawal, kemudian return underscore panjang titik koma. Nah, kemudian tadi saya bilang, nah ini yang metode dari persegi panjang. Tadi yang hitung luas. Nah, persegi panjang itu memiliki hitung luas apa luas. Nah, logikanya persegi panjang itu kan benda mati. Nah, otomatis dia tidak bisa menghitung. Jadi persegi panjang punya metode namanya luas. Nah, di sini luasnya hanya bisa menampilkan karena dia memiliki fungsi get. Nah, kemudian di sini ada lambda. Dia nilainya hampir sama seperti get yang di atasnya, yaitu bernilai return. Di sini saya kasih underscore panjang kali lebar. Nah, kemudian di settingan main date-nya, ya, ini settingan main date-nya, nah, masih sama seperti yang pertama, cuma di sini hitung luasnya saya ganti luas. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita run, mau itu hasilnya negatif, mau itu inputan negatif, mau inputan positif, dia bernilai positif. Nah, fungsi dari enkapsulasi kurang lebihnya seperti itu. Saya kira bisa dipahami. Jadi lebih amannya kalau mau pakai privat, berarti teknik enkapsulasi ini yang digunakan. Nah, begitu dari saya. Jangan lupa dicoba latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.